lagi bersama Kak Novi dan Kak Bertin dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, untuk memulai impak kita, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA dengan sikap yang sempurna ya adik-adik. Dalam posisi berdiri dan kita akan menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ikut impa walaupun secara online. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga berdoa buat Kak Bertin yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati ia agar ia bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kakak akan membacanya untuk adik-adik di rumah dan kakak harap adik-adik dapat mendengarkannya dengan baik. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Adik-adik, demikianlah pembacaan Mazmur kita. Dipersilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Sabda Tuhan Allah. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga ya Tuhan, di hari ini kami boleh beribadah. Walaupun ibadah yang kami lakukan hanya dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami melakukan ibadah, di situ Tuhan akan bersama dengan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami, dan kami pakai untuk memuji dan muliakan akan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Kak Bertin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang Kak Bertin sampaikan boleh adik-adik layan mengerti dan boleh mereka pahami, sehingga hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah ya Tuhan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh membuka firman Tuhan, membuka Alkitabnya dari Perjanjian Baru yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosiana, Hosiana,
Hosiana, Hosiana. Nah adik-adik, dari pembacaan kita tadi dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai 10, di situ menceritakan tentang keteladanan pelayanan Rasul Paulus bersama dua rekannya, yaitu Silwanus dan Timotius. Adik-adik, surat 1 Tesalonika 1 dikenal sebagai surat pertama Rasul Paulus dari surat-surat Rasul Paulus yang ada. Nah, perikop dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ke 10 berisi tentang ucapan Rasul Paulus kepada kehidupan jemaat Tesalonika yang hidup di dalam iman, kasih, dan ketekunan dalam pengharapan. Rasul Paulus sangat mengerti bahwa iman, kasih, dan ketekunan pengharapan yang dimiliki oleh jemaat merupakan bukti keberhasilan pelayanan yang telah dilakukan oleh Paulus sebagai rasul, yang adalah karya dari Roh Kudus. Jemaat di Tesalonika bukan lagi jemaat yang hanya mendengarkan dan menerima firman Tuhan adik-adik, tetapi kehidupan mereka sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar, bahkan tidak hanya di Makedonia, tetapi juga di Akhaya dan telah tersebar di seluruh daerah. Nah adik-adik, melalui 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ke 10, kita kembali diingatkan akan beberapa hal, yaitu 1. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Kedua, menjadi teladan Kristus harus dimulai dari keberanian untuk bertobat secara total atau berbalik kepada Allah. Dan yang ketiga adik-adik, kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya di dalam perjalanan pekabaran Injil setiap hambanya yang setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa setiap pribadi yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus senantiasa menjadi teladan Tuhan Yesus. Nah, beranikah adik-adik berjuang menjadi teladan Kristus? Hidup menjadi teladan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan memang tidak mudah adik-adik. Namun adik layan tidak boleh takut selama adik layan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus melalui ketekunan dalam pengharapan di dalam doa. Mengapa? Karena ketekunan adik-adik dalam pengharapan kepada Allah akan membantu adik layan merasakan kerja karya Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik. Anak layan tidak boleh takut. Misalkan ada teman kita lihat memukul teman yang lain. Sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Roh Kudus, kita harus berani menegur atau melerai. Jadi adik-adik, kita tidak boleh membiarkan teman kita yang berkelahi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan untuk senantiasa membawa kedamaian dimanapun kita berada. Nah, karena kekuatan yang kita lakukan itu Tuhan yang berikan melalui karya Roh Kudus adik-adik. Nah adik-adik, kita juga senantiasa mendoakan satu sama yang lain, mendoakan teman kita yang tadi berkelahi supaya dia berubah menjadi anak yang baik. Dan juga adik-adik, sebagai anak-anak yang mau menjadi teladan Kristus itu harus bagaimana? Ya, kalau orang tuanya minta tolong, harus ditolong. Misalkan adik-adik mamanya sibuk masak, terus adiknya yang kecil tidak ada yang menjaga. Nah adik-adik, sebagai anak-anak yang baik mau menjadi teladan Kristus, kita harus menjadi anak yang baik, yaitu menolong mama kita, menjaga adik kita supaya pekerjaan mama kita tidak menjadi berat.
tetapi jangan menjadi anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Mamanya minta tolong malah marah-marah sama mamanya. Dia tidak mau. Dia hanya mau main PS. Dia hanya mau main game. Nah, itu tidak mencerminkan sebagai teladan Kristus adik-adik. Nah, adik-adik, kalau menjadi anak-anak yang baik harus menjadi teladan Kristus, selalu berbuat kebaikan. Nah, adik-adik, itulah contoh bagaimana kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan atau menjadi teladan Kristus dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan senantiasa mengasihi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga ya Tuhan di pagi hari ini kami boleh meluangkan waktu kami untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat negara kami, bangsa kami, daerah kami ya Tuhan, yang pada saat ini di mana kami masih mengalami pergumulan lewat COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati negara, bangsa kami, daerah kami, sehingga ya Tuhan kami boleh merasakan kenyamanan, kesehatan untuk tinggal di dalamnya, dan terlebih ya Tuhan hidup kami pakai untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami GPIB Sion Nunukan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk terus melayani para jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat adik klien kami yang pada saat ini masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan Engkau memberikan kami berkat sukacita, kesehatan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan suatu hari nanti kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, untuk beribadah bersama adik klien kami. Berkati terus ya Tuhan adik klien kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta pertumbuhan yang baik, agar mereka senantiasa bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para kakak layan yang boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Biarlah ya Tuhan kehidupan mereka terus mereka gunakan untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa di pagi hari ini buat Kanop kita yang telah meluangkan waktunya untuk melayani bersama Kak Bertin. Tuhan Yesus memberkati dia di dalam bangku sekolahnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dia boleh melakukan setiap soal-soal ataupun kegiatan sekolah yang diberikan dalam kehidupannya sehari-hari, dia boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Berkati dia ya Tuhan, berikan dia kesehatan.
Tuhan Yesus yang baik, berkati juga ya Tuhan pelayanan Kak Novita di dalam masa mudanya, agar kiranya masa mudanya boleh dia gunakan untuk terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau terus memberkati kami satu persatu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Nilai ya Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita, kita bernyanyi lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih menyertai ibadah kami sampai saat ini. Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu itu dapat menjadi terang dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Kami juga tadi telah memberikan persembahan syukur kami, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri impak kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri impak kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pertolongan Tuhan, sehingga ya Tuhan impak kami pada pagi hari ini kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Berkati terus kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami boleh mempergunakan waktu kami untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Berkati terus ya Tuhan adik klien kami dimanapun mereka berada. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Adik-adik, impak kita telah selesai dan sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom.